Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah, kita belajar bareng-bareng ya. Bismillah, kita masuk surat Al-Baqarah ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Baiklah, mari kita bedah masing-masing. Yang pertama adalah wa ya. Wa ini adalah huruf athof ya. Dia mabni tetap, tidak mungkin berubah jadi wi atau wu. Lalu wa ini menghubungkan apa? Menghubungkan jumlah setelah yang nanti akan dibicarakan dengan jumlah atau kalimat sebelumnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Yu'minuna bil ghaib yang ayat sebelumnya ya, yang sudah kita bahas ya. Baiklah, jadi itu wa artinya dan ya. Ya, orang-orang yang alladzina, dia adalah isim mausul, tentunya kita tahu bahwa dia bersifat mabni tetap, dia tidak mengalami perubahan. Alladzina ini kenapa dimaknai dengan orang-orang yang atau mereka yang, kok sifatnya jamak? Karena terlihat di situ mabni alal fathinya yang nah ya. Orang-orang yang apa? Dilanjutkan berikutnya adalah yu'minuna ya. Ini adalah fi'il mudhore ya. Fi'il mudhore artinya sedang berlangsung atau yang akan datang ya. Artinya sedang beriman atau akan beriman, atau boleh dikatakan beriman saja ya, beriman. Lalu yu'minuna ini kan jatuh setelah isim mausul, berarti kan dia jadi silah mausul ya. Dari silah mausul kan harusnya bentuknya jumlah, bentuknya susunan kata ya. Jadi tidak mungkin dimaknai sebagai fa'il saja, fi'il saja. Maka fa'ilnya mana? Fa'ilnya, pelakunya mana? Kalau fi'il kan kata kerja ya. Telah beriman, sedang beriman itu kata kerja. Lalu fa'il atau pelakunya mana? Pelakunya atau fa'ilnya terlihat di wawu jamaahnya ya. Kemudian berikutnya ya, jadi walladzina yu'minuna ini artinya dan mereka orang-orang yang beriman ya. Dimaknai seperti itu. Bima ya. Berikutnya adalah bima. Bima ini kan susunan dari jar majrur ya. Huruf itu adalah huruf jar, tentu dia bersifat tetap. Dia tanda mabninya itu adalah alal kasri ya, dengan kasroh. Jadi dia ya kondisinya tetap seperti itu. Begitu juga dengan isim mausul juga, dia harus tetap, tidak boleh berubah. Bima dengan apa-apa yang ya, dengan apa-apa yang apa. Nah, tentu harus ada kelanjutannya ya. Kalau ada isim mausul ada silah mausulnya. Nah, silah mausulnya adalah unzila ya, unzila. Fi'il madhi ya, atau kata kerja lampau, sehingga dimaknai telah ya. Kalau kata telah itu masuknya fi'il madhi. Loh, tapi kok diturunkan, ini kan pasif ya. Maka di dalam kita mengenalnya sebagai fi'il majhul ya, fi'il madhi yang majhul. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kalau ada isim mausul tentu ada silah mausulnya. Nah, silah mausulnya kan berarti harus dalam bentuk jumlah, susunan kata. Di situ ada ada fiilnya. Karena fiilnya fiil madhi majhul, tentu dia membutuhkan namanya naibul fa'ilnya ya, pengganti naibul fa'ilnya atau pengganti fa'ilnya apa di situ, unzilanya. Maka takdirnya adalah huwa ya. Huwanya kepada apa? Huwanya kepada Al-Quran. Jadi secara terjemahnya unzila itu, bima unzila itu adalah kepada apa-apa yang diturunkan. Nah, apa yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Berikutnya adalah ilaika ya. Ilaika kita tahu ini susunan jar majrur, kepadamu ya, kepadamu ya. Berikutnya kemudian adalah wa ya. Wa ini kita tahulah, wa tentu ini adalah wawu athof. Nah, sama seperti tadi, ma ini adalah isim mausul ya. Wa ma dan apa-apa ya. Unzila ini adalah silah mausulnya dari apa-apa itu, apa-apa yang diturunkan ya.
penjelasannya sama. Unzila yang di atas ini adalah silah mausul, merupakan fi'il madhi majhul. Apa? Tentu ini adalah wama yang telah diturunkan, kitab-kitab yang telah diturunkan, ya, dimaknai sebagai kitab-kitab, ya, kitab-kitab sebelumnya itu. Min qablik ini susunan minnya ini adalah huruf jar, maka qabli ini adalah isim majrur, ya. Min qablika itu artinya sebelum, dari sebelum kamu, ya, dari sebelum kamu. Jadi secara umum dimaknai wama unzila min qablik itu artinya dan apa-apa kitab yang diturunkan dari sebelum kamu. Nah, yaitu kitab-kitab yang terdahulu, ya. Kemudian berikutnya adalah wa ini artinya huruf athof, artinya dan, ya. Bi dengan akhirat berarti akhirat, ya. Kenapa ininya kasroh? Ingat, ya, kalau isim mufrad, ya, salah satunya isim mufrad, kalau di i'rab sebagai isim majrur atau jar, maka dia tandanya adalah kasroh atau i, makanya jadinya wabil akhirati, ya. Berikutnya adalah hum, ya, berikutnya adalah hum. Hum ini adalah domir munfasil, ya, semacam domir yang terpisah, ya, terpisah sendirinya. Hum itu artinya mereka, ya. Ini kalau dimaknai secara ini posisinya sebagai mubtada nih, mubtadanya. Khobarnya gimana? Khobarnya adalah yukinun, ya. Berikutnya adalah yukinun. Yukinun ini adalah artinya kan fiil sebenarnya, ya. Ini adalah fiil mudhore, kemudian masuk af'alul khamsah dan dia rofa. Kalau posisi ini bisa kita maknai sebagai khobarnya itu dia secara jumlah dia khobar, tetapi ini juga dia rofa, ya. Rofa, tanda rofanya adalah thubutun nun, kemudian pelakunya atau fa'ilnya ditandai sebagai wawu jamaah karena mengacu kepada hum, ya. Ya, begitu. Maka yukinun itu artinya yakin, sedang yakin, akan yakin, ya. Ini fiilnya fiil mudhore. Jadi secara umum kita artikan walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman, bima dengan apa-apa, unzila yang telah diturunkan, yakni Al-Quran, ilaika kepada mereka, wama dan apa-apa, unzila yang telah diturunkan, kitab-kitab yang telah diturunkan, min qablika sebelum kamu, wabil a dan mereka, wabil akhiratihum dan kepada akhirat mereka, hum mereka, yukinun mereka meyakininya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.